melakukan kegiatan pembelajarannya tadi ya, karena sempat terhambat. Jadi Bapak ulangi, Bapak ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, selamat siang nak ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu Ayo Cinta Lingkungan. Jadi untuk pertama-tama itu Bapak mau kembali ingatkan ke kalian bahwa kita masih dalam suasana pembelajaran daring. Jadi untuk itu tidak lupa Bapak ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan dan 5M. Jadi berhubung Bapak di sekolah ini, Bapak mohon izin dulu untuk membuka maskernya Bapak ya, walaupun Bapak di tempat umum. Bapak buka maskernya dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi. Bapak pakai maskernya ya. Kemudian untuk yang kedua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maaf, agak grogi Bapak. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi untuk itu Bapak mau minta dulu, siapa yang mau menyanyikan lagu nasionalnya? Ya, Pak. Oke, Eka silakan. Oke, teman-teman, mari kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, iya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Eka. Ya, karena sudah menyanyikan lagu nasional, sekarang kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya ya. Itu tepuk PPK. Ada yang mau mewakilkan untuk memimpin kegiatannya? Saya Pak Guru. Oke, silakan Anak Agung Vera. Tepuk PPK. Iya, terima kasih Vera. Jadi fungsi dari tepuk PPK itu sendiri adalah supaya mengingatkan kita dalam mengolah hati, olah rasa, olahraga, dan olah pikir kita nanti ya, supaya tidak terlupa nanti. Kemudian, Pak Guru. tadi kita sudah menyanyi. Pak Ya, Guru, nah, kenapa? apa itu Ya. olah rasa, Pak Guru? Olah rasa itu artinya kita mengolah rasa kita supaya bisa bertindak dan berbuat yang baik sesuai dengan keadaannya. Gitu ya nak ya? Terima kasih Pak Guru. Sama-sama nak. Nah tadi Bapak lanjut lagi, kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia ini ya. Sebagai refleksi kita terhadap kegiatan pembelajaran yang lalu, itu kita memiliki fauna dan flora yang harus dilindungi. Ya, jadi kita sebagai warga masyarakat Indonesia itu memiliki beragam sekali flora dan fauna yang ada di Indonesia ini, termasuk di salah satu pulaunya. Tidak lupa juga flora dan fauna ini dilindungi dan ada yang diternakkan atau dibudidayakan. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan membahas pembelajarannya itu adalah bagaimana kita cinta lingkungan, merawat dan melindungi, memanfaatkan kegiatan perkebunan, pertanian, dan perikanan nanti. Nah, ada punya tujuan yang Bapak dapat sampaikan hari ini itu adalah, nah ini tujuan pembelajarannya ya, melalui observasi kalian diharapkan nanti dapat menyimpulkan sumber daya alam hayati, kesejahteraan masyarakat di tempat, kemudian melalui kegiatan diskusi nanti menyajikan informasi hasil identifikasi manfaat sumber daya alam hayati, kemudian memaparkan manfaat dari peduli dan melestarikan lingkungan, sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, nanti pada kegiatan lembar kerja kalian, itu nanti Bapak akan cantumkan video dan nanti kalian akan menjawab soal-soalnya di sana di bagian tabelnya. Ya, nak ya? Nah, kemudian selanjutnya Bapak mau kasih kalian gambar. Nah, ada yang bisa observasi gambar apa sih ini sebenarnya, nak? Apa yang kamu lihat dapat amati dari gambar tersebut? Ayam, Pak. Mau jadi ayam goreng itu, Pak? Ya, saya Oh, suka jadi ayam goreng Pak. ya? Telur, Pak. Oke. Ada ayam goreng, ada ayam. Sama keluarga Oh, ayam mungkin. itu, Pak, yang di kiri itu, Ada Pak. padi juga. Iya, Pak. ini mungkin ibu sama bapaknya itu. Itu ada Iya. padi jadi mungkin beras. ibunya Jadi itu ada padi di sebelah kanannya, kemudian ada beras di sebelah kirinya. Kemudian di bawahnya itu ada ayam, kemudian ada daging ayam dan telurnya. Nah,
Kemudian, itu merupakan sumber daya alam hayati. Ngomong-ngomong, ada yang sudah tahu nggak apa sih itu sumber daya alam hayati? Ada yang tahu? Sumber daya alam dari daging, Pak. Sumber daya alam dari daging, bagus sekali. Anak Agung, ada lagi nggak? Sumber daya alam dari beras, Pak. Dari beras. Oke, beras itu apa, Nak? Sebelum jadi beras, dia apa? Padi, Pak. Padi. Ya, padi itu apa? Termasuk ke dalam Tumbuhan, Pak. tumbuhan. Iya. Jadi Bapak simpulkan bahwa sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Entah itu tumbuhan, entah itu hewan, ya. Kalau manusia ngomong-ngomong termasuk sumber daya alam nggak, Nak ya? Tidak, Pak. Iya, Pak. Karena kita masih Tidak, Pak. oke. Karena kita yang Eka, mengkategorikan, Eka. Pak. Wayan Eka Martawan itu kenapa tidak dimasukkan ke dalam sumber daya alam, Nak? Ya, karena kita tidak dimanfaatkan oleh orang lain, Pak. Kalau sumber daya itu kan bisa Iya. dimanfaatkan. Iya, baik sekali Eka. Terima kasih, Nak ya. Pintar banget jawabannya. Jadi sumber daya alam itu adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Sementara manusianya itu sendiri disebut sebagai sumber daya manusia yang memanfaatkan sumber daya alamnya. Ya, Nak ya? Sampai sana paham? Paham, Pak. Paham, Pak Guru. Paham, Pak Oke, Guru. kita lanjut, Nak ya. Pak. Oke. Coba lihat di sini. Coba kalian sebutkan apa sih manfaat dari sumber daya alam yang ada pada foto tersebut? Kalau sapi dimanfaatkan sebagai apa? Untuk Banyak, ambil Pak Guru. Susunya, Pak, enak, Pak. Susunya. Coba Eri. Coba Eri dulu, yuk. Nah, Eri senang sama Susunya, susu, Pak. Susunya dimanfaatkan. Susunya, oke. Pak Eri minum susu Selain sapi, susunya Pak. apa lagi, Eri? Pak Eri minum susu Oh, susu sapi sapi. biar gendut tuh. Iya. Iya. Dia kemarin beli Eri anak gendut, Pak. Iya. Biar kayak Oke, Eka. selain susu, apa lagi, Nak ya? Eri. Dagingnya, Pak. Sering makan bakso Dagingnya. sapi. Oke, dagingnya. Kemudian kalau ayamnya, Pak Wayan Jemet, kalau ayam Pak. dimanfaatkan apanya? bulunya Hatinya, Pak. dimanfaatkan untuk Oh, bulunya yang dimanfaatkan. Oke, dimanfaatkan sebagai apa bulunya? ada banyak bulu itu dipakai ini, Pak. Komoceng, Pak. Pakai komoceng, Pak. Pakai besi Oke, kemoceng, alat kerajinan yang dapat ya. Kemudian ada dagingnya, ada telurnya. Kemudian ada padi. Coba Eka, Indrayani. Berasnya, Pak. Bijinya. Berasnya, iya. Kemudian ada jambu. Jambunya dimanfaatkan apanya? Buahnya yang Daunnya juga dimanfaatkan bisa, Pak. jambunya. Daun Ya. jambunya. Daunnya. Daunnya. Juga bisa, Pakai Pak. loloh. Apa, Eka? Pakai loloh, Pak, kalau mencret. Pakai loloh. Oke. Iya, kalau mencret, Pak. Pakai Bisa loloh. pakai itu, Apa Pak. itu lolo? Jadi, Daunnya juga, iya, Pak. jadi daun jambunya dimanfaatkan sebagai obat, ya. Kemudian ada bayam. Bayam dimanfaatkan daunnya untuk sayur yang bisa kita makan, ya, Nak ya. Iya, terima kasih. Kemudian selain hal-hal di atas tersebut, ada pemanfaatan sumber daya alam. Tidak hanya sebagai makanan, Nak. Sumber daya alam itu dimanfaatkan. Ada dari bidang pertanian, ya, dari bidang pertanian. Apa sih contoh yang dari bidang pertanian itu kira-kira? Padi, Pak. Sumber daya Padi. alam. Padi lagi. Jagung, Itu Pak. tadi ada gambar sapi, Pak, dipakai untuk gini apa namanya? Apa? Apa Membaca. itu dipakai gini. Membajak sawah, Membajak membajak. sawah, Tapi ya. kan nggak bisa. Ya, jadi kita fokuskan dulu ya. Hasil pertanian dulu kita fokuskan. Ya, bukan sapinya. Tol, Pak. Bayamnya, Pak. Jagung, Bayamnya, Pak. Pak. Bayam, Pak. Ya, jadi Bapak bisa simpulkan bahwa di pertanian itu ada padi, ada ketela nanti. Ya, tahu ketela? Jagung. Pak Guru, ini tulisannya bentuk apa ini Pak Guru nih? Salah tulisan itu Pak Guru. Bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayatinya pada bidangnya, Ibu, maksudnya tadi. Pemanfaatan. Oh iya, Oh iya, maaf. Aduh. Maaf, kurang fokus tadi ya, habis lari-lari soalnya. Oke, lanjut. Karena Yang kan kedua. lari, Pak. Hah?
Kemana? Ya, Olahraganya siang-siang, Pak. Tadi olahraganya siang-siang, Ibu. Maaf, maklum soalnya, Niki. Iya, yang kedua. Kita lanjut dulu. Yang kedua, Nak. Yang kedua ada bidang perkebunan. Apa sih yang dimanfaatkan pada bidang perkebunan? Kebun jeruk, Pak. Kebun jeruk. cengkeh, Pak. Oke. Kebun cengkeh. Lagi apa lagi? Kebun kopi, Pak. Kebun Kebun kopi. Lagi. gini Pak, kebun tebu Pak, Kebun tabion tapi tebu. kebun tebu. Ya, kebun tebu. Oke, jadi banyak pemanfaatannya untuk perkebunan ya. Jadi hasil kebun sayur kol. Iya, jadi hasil perkebunan itu nanti diolah dulu, baru kemudian komoditasnya itu baru dijual nanti ya. Komoditas itu maksudnya adalah hasil pangannya, ya, hasil dari perkebunannya itu. Kemudian ada kehutanan. Jadi di bidang kehutanan ini ada yang namanya kayu dan pemanfaatan pariwisata, ya. Jadi kalau ada kayu jati itu dimanfaatkan, kemudian ada hutan yang digunakan sebagai pariwisata. Contohnya ada di kebun raya. Pernah ke kebun raya nggak, Nak? Yang ada di Bedugul? Nah, Pak Guru. Pernah. Pernah, tapi sekarang dingin tidak di ya. sana, Pak. Dingin. Nggak apa-apa, nanti Bapak peluk. Iya, Pak. Iya. Oke, yang selanjutnya ada bidang peternakan. Nah, di bidang peternakan ini kita bisa mengembangbiakan hewan-hewan ternak. Apa saja sih contoh-contoh hewan ternak tadi? Ayam. Siapa ya? Pak, kambing. Kelinci Pak, Siapa ini yang belum pernah bicara tadi? Dewa Ayu Made. Nyawan, Pak, nyawan. Oh, nyawan, oke, nyawan. Nyawan itu apa sih? Nah, Nyaman Itu, Pak, untuk penghasil madu itu, Tawon, Pak. ya, hewan penghasil madu. Apa Lebah, hewan penghasil Pak, madu? lebah. Lebah. Oke. telur Pak, telur. Peternakan. Jadi kalau pemanfaatan yang paling banyak itu ada peternakan ayam, peternakan sapi tadi ya, yang dimanfaatkan telurnya, dagingnya, kemudian kalau sapi ada susu sama dagingnya juga dimanfaatkan. Kemudian kalau ada domba, peternakan domba itu dimanfaatkan bulunya yang digunakan sebagai wool. Ya, Nak ya? Apa itu wol, Pak? Wool itu benang, Nak. Benang wool yang dimanfaatkan sebagai baju hangat nantinya dipergunakan kalau sudah diolah. Ya? Biar nggak Kenapa? panas lagi ya, Pak ya. Udah hangat jadinya ya. Iya. Udah lari-lari juga Bapak tadi. Kemudian ada bidang perikanan. Nah, di perikanan ini pemanfaatan sumber daya alam pada bidang perairan. Jadi ada yang dimanfaatkan dibudidayakan juga bidangnya di perairan ini, ada juga yang ditangkap langsung di laut. Gitu ya, Nak ya. Nah, selanjutnya coba kita analisis hal seperti pada gambar berikut ini. Tadi kan ada sudah kebun banyak sekali kebun di sana. Kemudian di sini ada kebun apel. Buah apel berak tuh, Pak. Iya, Buah apel kebun berak. apelnya ada buah apel bagus sama buah apel busuk. Kenapa bisa seperti itu? Terlalu Saya, Pak. banyak. Oke, Sama, Pak. Eka Putra, coba dulu. Oke, dari gambar itu Pak saya lihat kan itu ada orang yang cowok itu yang gede ya. Ada apel yang bagus, apel yang busuk. Nah, yang apel yang bagus itu dia bagus dia gitu. Yang apel busuk itu dia lupa ini apa manennya gitu. Oh gitu ya, Jadinya oke. Busuk. Ya. Lupa manen katanya Eka. Oke, lupa manen. Ada lagi mungkin pendapat yang lain? Bagus sekali tadi pendapatnya Eka. Ada lagi nggak? Yang busuk itu karena tidak dirawat mungkin, Pak. Tidak Iya, tidak dirawat dengan tidak baik. disemprot, tidak dirawat dengan baik. Oke, terima kasih. Kemudian kalau yang bagus itu kenapa? Karena dirawat dengan baik, Pak, diisi pupuk. Oke, Eka Indrayani kenapa, Nak? Karena dirawat dengan baik, disiram, dipupuk, Pak. Oke, dirawat dengan baik, disiram dan dipupuk semuanya dan lain sebagainya sehingga timbullah apel yang bagus dan baik seperti itu. Sementara yang buruk atau yang busuknya ini karena jarang dirawat atau tadi dibilang sama Eka Putra bahwa lupa dipetik tadi ya. Nah, kemudian gambar selanjutnya itu ada gambar sapi.
Nah, ada gambar 1 sama gambar 2. Coba identifikasi masalahnya. Wayan Jemat. Ya Pak. Oke. Diajak membajak sawah. Sapi kurus Pak, saya Pak. Kurus ya. Sapi Yang gemuk nomor terus 1 kenapa? kurus. Yang nomor 1 kenapa, Wayan? Yang nomor 1 itu dia dapat banyak makanan Pak. Oke, Kan gimana ada ciri-ciri banyak fisiknya sih? Kalau ciri-ciri fisiknya gimana? Gemuk dia Pak. Kayak apa ya, Gemuk. Kayak Oke. boneka, Pak. Ya. Kayak Eri katanya. Nggak boleh seperti itu, Nak ya. Ya, jangan. Kayak Jemat ya Pak. Kayak Iya. Wayan Pak. Ya, Yang nomor 2 itu kenapa? kayak Pak Jemat Bentuk Pak, fisiknya kurus. seperti apa? Kayak apa? Kurang mantap. Lapar, Iya. Pak, burung Yang lapar. kurus itu Oke, loh kayak jangan. Wayan. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau kita itu jangan membandingkannya dengan jangan dengan hewan membandingkannya ya. Jadi kalau nomor 1 sama nomor 2 itu bisa dilihat ciri-ciri fisiknya. Yang nomor 1 itu bisa kita lihat bahwa dia segar, gemuk dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu terlihat ciri-cirinya ya kurus dan apa ya namanya tidak terawat kelihatannya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, gimana sih cara merawat tumbuhan? Nah, ini sudah ada contohnya. Cara merawat tumbuhan itu adalah memberikan pupuk secara berkala, disiram setiap hari, cabuti rumput pengganggu yang ada di sekitar tanaman tersebut, kemudian ditanam di lahan yang cukup cahaya matahari. Nah, sekarang coba kita analisis kenapa perlu mencabuti rumput pengganggu yang ada di sekitar tanaman itu. Nah, Biar sari-sari makanannya tidak dimakan oleh rumput, Pak. biar sari-sari makanannya tidak dimakan oleh rumput. Benar sekali itu ya. Nah, Eka ya. Kemudian kalau ditanam di cukup cahaya matahari, kenapa juga? Coba Anak Agung Vera, Puspasari, biar- yuk. Ya, biar dia dapat sinar matahari berproses ya jadinya dia tumbuh, Bapak. Iya, jadinya tumbuh segar jadinya ya. Iya, Kemudian, Bapak. sekarang cara merawat hewan. Gimana sih analisisnya cara merawat hewan ini? Coba yang lain dulu, yang belum pernah bicara. Dimandiin, Pak. Ditaruh di kandang, Yang Pak. penting kasih makan, Diberi Pak. makan, Pak. Oke, Anak Agung Moko, silakan coba Nak. Dimandikan Pak, dikasih makan. Dimandikan, dikasih makan lagi. Dipeluk Pak. Dibuatkan kandang, Pak. Nah, dipeluk. Oke, bagi yang cinta sama hewannya boleh dipeluk gitu ya. Tapi jangan diajak tidur ya, nanti asma kamu. Yang suka sama anjing, kucing jangan diajak tidur nanti ya. Jadi, cara merawat hewan itu adalah memberikan makanan secukupnya, memberi obat atau vaksin secara berkala, memeriksa kesehatannya secara berkala, kemudian memandikan dan membersihkan kandangnya. Pak, apa itu Nah. vaksin, Pak? Vaksin, oke. Vaksin itu adalah obat yang yang dimasukkan ke dalam tubuh hewan itu supaya dia kebal terhadap penyakitnya. Jadi, Anak Agung Vera udah vaksin kemarin? Vaksin apa, Pak? Saya Vaksin kan belum COVID. 12 tahun. Oh, belum 12 tahun ya. Kirain Iya. sudah 15 ya, Nak ya. Oke, jadi Pak, itu mau tadi. bertanya, Pak. Ya, silakan Nak, boleh kalau ada pertanyaan. Oh itu kan saya seperti merawat hewan. Nah saya di rumah kan babi saya kan dirawat tuh dengan baik, disikatin, Hijau betul. dikasih makan enak-enak. Tapi dibunuh dia Pak, ujung-ujungnya Pak. Boleh ya? Oke. Itu ya? Oke, ya. Jadi tadi Dipakai bedakan lawa, tadi. Reka. Ya, jadi bedakan tadi nanti ya Nak ya, kalau hewan peliharaan yang digunakan sebagai hewan ternak dan hewan peliharaan yang dirawat dengan baik itu. Jadi kalau babi itu adalah hewan yang dirawat digunakan sebagai hewan ternak. Jadi dia itu dijadikan sebagai nanti pengolahannya diambil dagingnya. Nah ya, suka makan daging babi ya Kak? Oke, sudah jam Ya, makan katanya lapar. Oke, lapar tadi ya. Babinya taruh Iya, di kantong sama ya, baik. tunggu lagi sebentar aja Nak ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatannya lagi sebentar saja ya. Tahan dulu laparnya. Kemudian selanjutnya ya. Nah,
sangat penting untuk merawat hewan dan tumbuhan yang seperti Bapak bilang tadi. Nah, untuk mengingatkan bagaimana cara kalian merawat hewan dan tumbuhan itu, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam hayati, Bapak sudah kirimkan lembar kerja itu pada WA kalian. Kemudian Bapak juga sudah kirimkan juga link YouTube sebagai video, sebagai pemahaman kalian terhadap apa yang Bapak ajarkan tadi. Jadi mohon nanti dikerjakan dulu di buku tulis kalian, sementara itu kita keluar dulu dari room meeting ini, nanti kita kerjakan, nanti setelah 30 menit lagi, kita kembali ke room meeting ini, kemudian kita melaksanakan kegiatan presentasi. Jadi dikerjakan secara individu, nak ya. Sampai sana ada pemahaman, ada yang kurang paham nggak? Ada yang kurang paham? Tidak, Pak. Sudah. Sudah. Oke, kalau jelas, gitu. Guru. Oke. Kalau gitu silakan sekarang kita keluar dulu, nak ya, kerjakan LKPD-nya, kemudian nanti presentasi. Silakan, nak. Oke, Pak. Iya. Oke, nak, kembali lagi kita berjumpa di kegiatan siang hari ini. Jadi tadi sudah kalian mengerjakan, sudah 30 menit kalian mengerjakan lembar kerjanya, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan presentasinya. Jadi untuk kegiatan presentasi hari ini, itu siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Pak. Oke, Wayan, yuk. Ya. Ini teman-teman ya, hasil kerja saya sesuai dengan LKPD yang tadi. Ya, sudah, Pak. Oke, terima kasih, Wayan. Jadi tepat sekali ya apa yang sudah dipaparkan oleh Wayan tersebut, bagaimana dia merawat hewan peliharaannya dan lain sebagainya. Mungkin ada yang lain? Saya, Pak. Oke. Anak Agung Vera dulu. Yuk, silakan, Nak. Teman-teman, inilah hasil presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi hampir sama ya kegiatan yang sudah dilakukan Anak Agung Vera dengan Wayan Jemetnya tadi. Sudah baik bagaimana dia merawat hewan dan tumbuhannya. Jadi Bapak harapkan nanti kalian ke depannya juga masih tetap seperti ini untuk bagaimana cinta terhadap lingkungannya. Ya. Jadi, nah, kegiatannya sudah hampir selesai. Namun sebelum itu, untuk memperkuat bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Bapak berikan tadi, silakan nanti Bapak kirimkan link Google Form sebagai alat evaluasi untuk untuk soalnya nanti. Ya, kalian kerjakan, nanti boleh kirim paling lambat nanti jam 8 malam. Nanti sampai jam 8 malam Bapak tunggu. Nanti mungkin kalau ada orang tuanya yang masih bekerja dan lain sebagainya agar tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugasnya. Ya, Nak ya. Untuk itu sebelum mengakhiri kegiatannya, ada kegiatan apa namanya? Kita rangkum dulu kegiatan tadi yang sudah kita pelajari. Kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan tadi ya? Apa saja yang sudah kita pelajari? Saya, Pak Guru. Oke, Kak, silakan, Kak Indrayani. Tadi kita sudah belajar tentang cara merawat hewan, cara merawat tumbuhan. Itu aja Pak Guru dari saya. Oke, baik. Ada lagi nggak, Nak? Dewa Yusri, silakan, Nak. Iya Pak Guru, tadi kita belajar tentang sumber daya alam hayati. Oke, sumber daya alam hayati. Cara merawat hewan. Cara merawat hewan dan lain sebagainya. Iya, terima kasih. Jadi sudah agak paham ya mengenai kegiatan tadi. Jadi kalau seperti itu Bapak cukupkan dulu untuk pertemuan pada hari ini. Nanti kegiatan besok Bapak sampaikan lewat WA. Apa-apa saja yang mungkin perlu kegiatan yang kita lakukan besok dan alat serta bahan yang perlu disiapkan besok. Nah, tadi di awal kegiatan Bapak lupa berdoa ya. Nah, untuk itu sekarang supaya kita dapat mengingat kembali bagaimana kegiatan belajar mengajar ini dapat bermanfaat bagi kita,
silahkan melakukan kegiatan, kita akan melakukan kegiatan doa dulu. Nah ya, jadi Bapak pimpin kegiatan doanya, berdoa mulai. Doa selesai, sampai jumpa besok nak ya. Dadah. Jumpa Dadah, Pak Pak. Guru. Santi Om. juga dipeluk, Om Pak. santi Om. Nggih. Tadi begitulah tadi. Nah.